Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 8, yaitu tentang bangun ruang sisi datar ya. Silakan perhatikan di penjelasan yang akan Ibu berikan berikut. Pada bangun ruang sisi datar, kita lihat dulu peta konsepnya ya. Lihat, perhatikan ke depan. Nah, ini adalah peta konsep. Di dalam membangun ruang sisi datar ini, kita akan belajar tentang luas dari permukaan dan volumenya. Kemudian, bangun ruang sisi datar. Apa saja yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar? Di situ ada kubus, balok, prisma, dan limas. Serta bangun ruang sisi datar gabungannya, yaitu gabungan dari Nah, ini adalah contoh dari bangun ruang sisi datar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menemukan contoh dari bangun ruang sisi datar ini. Gambar di depan itu, gambar yang pertama itu ada gambar potongan buah-buahan. Kita lihat dari gambar itu bentuknya menyerupai balok ya. Kemudian yang kedua, gambar yang B itu ada rubik. Nah, rubik itu merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar kubus. Ada lagi gambar yang C itu adalah tumpukan batu bata. Bisa kita lihat dari ukurannya itu menyerupai balok. Ada D itu atap rumah, itu menyerupai, kalau atapnya saja itu bisa merupakan contoh dari prisma tegak segitiga. Kemudian yang terakhir yang gambar E itu adalah gambar piramida ya. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu cara menentukan luas permukaan kubus dan balok. Nah, lihat di sini di gambar yang ada di depan ini itu ada beberapa tumpukan kardus ya. Dari gambar yang A itu merupakan contoh dari kubus, dan gambar B itu gabungan, ada kubus dan ada balok. Nah, ayo kita amati, perhatikan gambar kotak kue berikut ini. Lihat dari gambar kotak kue ini. Nah, di sini ada ukurannya ya. Ini 20, 14, kemudian 7. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ini kotak menyerupai bentuk dari balok ya. Ketika kotak ini kita belah di bagian rusuknya, dia akan terbuka seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring dari balok. Untuk apa kita melihat jaring-jaringnya? Untuk mencari luas dari permukaan baloknya. Karena luas permukaan itu adalah luas dari seluruh sisinya. Jadi yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Nah, itu yang akan kita cari luasnya di materi luas permukaan bangun datar. Pada gambar di atas, L1 sama dengan L3, L2 sama dengan L4, L3 sama dengan L6. Itu bisa kalian lihat di jaring-jaring balok tadi. Sehingga luas seluruh permukaan kotak kue, nah kotak kue tadi kan contoh dari bangun balok. Jadi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Nah, tadi kan ada yang sama, kan L1 sama dengan L3, berarti L1 ditambah L3 ditambah L2 ditambah L4 ditambah dengan L3 ditambah dengan L6 ya. Lihat tadi, nah 2 kali L1. Kenapa dia 2 kali L1? Karena L1 ditambah dengan L5 tadi kan sama. Nah, ini 2 kali L1. Kenapa ini 2 kali L1? Karena yang di sini tadi kan L1 ditambah L5. Nah, sama dia. L1 ditambah dengan L5. Kemudian
ditambah lagi 2 kali L2. 2 kali L2. Nah, L2-nya di mana? L2-nya bagian atas. Ini L2. Nah, 2 kali juga. Kenapa 2 kali? Karena L2 ini sama dengan yang ini. Ini adalah L4. Ditambah lagi 2 kali L3. Nah, 2 kali L3. L3 tadi sama dengan L6. Nah, yang ini sama dengan yang ini. Jadi dari sini kelihatan bahwa mereka ini memiliki 3 pasang sisi yang sama. Maka 2 kali L1 tadi 2 dikali 7 dikali 20. Nah, ini tadi 7 dikali 20 karena L1 ini adalah panjang dan lebarnya ya. Kemudian ditambah 2 kali 7 dikali 14 ditambah 2 kali 14 dikali 20 sama dengan 280 ditambah 196 ditambah 560 sama dengan 1036. Jadi luas seluruh permukaan kotak kue adalah 1036 cm pangkat 2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan rumus dari luas permukaannya, rumus dari luas permukaan balok. Apa rumusnya? Nah, di sini bisa dilihat luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali, 2-nya di luar ya, panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, ini rumus umum yang bisa kita gunakan untuk mencari luas dari permukaan balok ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita akan menentukan luas dari permukaan kubus. Perhatikan kembali gambar kotak kue berikut ini ya. Nah, ini kan kubus. Kalau kubus, di saat kita lihat jaring-jaringnya ini, kubus ini merupakan bangun ruang sisi datar dengan panjang sisi yang sama, semua sisinya sama. Kalau balok tadi kan hanya 3 pasang sisi yang sama, kalau ini semua sisinya ini sama. Artinya untuk mencari luas dari permukaan kubus, kita tinggal menjumlahkan saja. Luas L1 ditambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 ditambah L6. Nah, pada gambar di atas ini diketahui panjang busuknya 9 cm. Artinya untuk mencari luas permukaan kubus atau kotak kue ini, maka L1 kan sama dengan L2 sama dengan L3 sama dengan L4 sama dengan L5 sama dengan L6. Maka luas permukaannya adalah 6 dikali luas dari permukaan 1 atau luas permukaan 2 karena dia sama kan. Berarti 6 dikali L1 sama dengan 6 dikali 9 dikali 9. Kenapa 9 kali 9? Karena luas permukaan ini kan kubus ini kita lihat bangunnya adalah persegi kan. Luas persegi itu adalah sisi pangkat 2. Nah, makanya di sini 9 dikali 9 sama dengan 6 dikali 81 sama dengan 486. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa luas dari rumus luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi pangkat 2. Sisi pangkat 2 itu luas dari persegi karena kubus sisi-sisinya itu merupakan bangun persegi. Nah, itu ya. Sampai di sini dulu untuk materi luas dari permukaan kubus dan balok. Jika ada yang tidak paham, silakan kalian tanyakan lagi di Google Classroom ya. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.